Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode keempat. Sebelum itu, kami mau ngasih info bahwa saat ini kami juga membuat konten di platform Beastation. Buat teman-teman yang ingin mendukung kami di Beastation, teman-teman bisa follow akun kami yang telah kami cantumkan di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Mahiru yang tak sengaja ketahuan Itsuki dan juga Chitose bahwa dirinya bertetangga dengan Amane. Lalu saat ini Mahiru pun pergi ke kosan Amane untuk meminta maaf atas kecerobohannya karena sebelumnya dirinya berada di balkon kosannya. Dan di sini Itsuki pun menyimpulkan bahwa alasan Amane akhir-akhir ini terlihat lebih perhatian terhadap dirinya, yang mana tak lain karena bantuan dari Mahiru. Lalu Mahiru pun mengatakan bahwa alasan dirinya mau melakukannya untuk Amane karena ia merasa tak tega melihat kehidupan yang berantakan dari Amane dan juga sebagai bentuk balas budi atas bantuan dari Amane. Selain itu, baik Mahiru maupun Amane menegaskan bahwa hubungan mereka berdua tidak ada kaitannya dengan hubungan percintaan dan hubungan mereka hanya sebatas sebagai seorang tetangga yang saling tolong-menolong. Lalu karena dirasa akan meresahkan jikalau sampai teman sekolah mereka tahu mengenai Amane yang tinggal bersebelahan dengan Mahiru, Amane pun meminta kepada Itsuki dan Chitose untuk merahasiakan hal ini. Dan setelah Amane dan Mahiru menjelaskan situasi mereka, di sini Itsuki dan Chitose memutuskan untuk berteman dengan Mahiru agar mereka bisa saling akrab satu sama lain. Beberapa saat pun berlalu setelah Itsuki dan juga Chitose pergi pulang. Di sini Amane mencoba meminta maaf kepada Mahiru karena kosan Mahiru yang bersebelahan dengan kosan Amane bisa diketahui oleh teman-teman Amane. Namun sepertinya Mahiru tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena ia sendiri jarang memiliki teman akrab seperti Itsuki dan Chitose. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Mahiru akan kembali ke kosannya untuk mengambil makan malam yang akan mereka makan di kosan Amane. Dan setelah semua hidangan telah siap, seperti biasa Amane pun memakan masakan Mahiru dengan lahap sebab menurutnya masakan dari Mahiru terasa sangat lezat. Lalu di sini Amane mencoba bertanya kepada Mahiru tentang cara Mahiru bisa membuat masakan yang sangat enak. Dan ternyata alasan Mahiru bisa pandai dalam memasak karena ajaran dari orang yang merawatnya di rumah, yang mana perawat tersebut selalu mengajarkan kepada Mahiru agar tiap masakan yang dibuat harus bisa membuat bahagia bagi orang yang menikmatinya. Dan di sini Amane pun merasa tak heran karena ketika dirinya memakan masakan dari Mahiru, ia selalu merasa sangat bahagia. Mahiru yang mendengar perkataan Amane seketika itu menjadi terdiam sebab dirinya masihlah merasa ragu apakah masakannya benar-benar bisa membuat Amane merasa bahagia. Namun di sini Amane pun menegaskan bahwa Mahiru harus lebih percaya diri dengan masakannya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Amane masih mau memakan masakan dari Mahiru. Dan di sini Mahiru pun berterima kasih kepada Amane sebab Amane telah menghibur dirinya untuk lebih bersemangat dalam memasakkan untuk Amane. Amane yang melihat senyuman terima kasih dari Mahiru seketika itu merasa cukup malu karena ia merasa tak kuat melihat keimutan dari Mahiru. Hari esok pun telah tiba, yang mana pada hari Natal ini Amane telah berjanji kepada Mahiru untuk menemani Mahiru bermain game di kosan Amane. Lalu di saat Mahiru masih kesulitan dalam memainkan game Mario, Amane pun berusaha mengajari Mahiru cara memainkannya. Namun karena dirasa Amane terlalu dekat dengan Mahiru, seketika itu Amane dan Mahiru pun menjadi salah tingkah. Lalu setelah itu Mahiru pun berganti ke game balapan karena sepertinya dirasa cukup mudah untuk dimainkan oleh Mahiru. Dan karena saking asiknya Mahiru bermain game, di sini badan Mahiru juga ikutan bergerak, bahkan ia sampai terjatuh tepat di pangkuan Amane. Seketika itu Amane pun menertawai Mahiru sebab Mahiru yang terlihat cukup imut saat sedang bermain game. Lalu di sini Mahiru pun memukuli kaki Amane karena ia merasa telah dianggap sebagai anak kecil oleh Amane. Malam pun tiba. Setelah Mahiru menyelesaikan gamenya, saat ini Amane memberikan hadiah Natal kepada Mahiru yang mana berisi sebuah tas gantungan kunci. Seketika itu Mahiru pun berterima kasih kepada Amane atas hadiah yang diberikan kepada dirinya. Dan di sini tiba-tiba Mahiru teringat dengan foto Amane saat masih SMP, yang mana kala itu Amane terlihat lebih terawat secara penampilan.
Seketika itu Amane pun merasa terheran-heran kenapa Mahiru bisa mengetahui fotonya ketika masih SMP. Dan ternyata alasan Mahiru bisa mengetahuinya sebab setelah Mahiru bertukar nomor dengan ibu Amane, ia seringkali dikirim foto-foto dari Amane ketika masih kecil. Selain itu, di sini Mahiru mencoba menata rambut Amane agar dahinya lebih terlihat. Karena menurut Mahiru, Amane akan terlihat lebih tampan ketika rambutnya tidak menutupi dahinya. Lalu karena Amane tidak mau dipermainkan seorang diri, ia pun juga mencoba menata bagian samping dari rambut Mahiru. Namun seketika itu mereka pun baru sadar bahwa yang mereka lakukan seperti akan saling berkisu. Dan di sini Mahiru pun mencoba mengalihkannya dengan memberikan sebuah hadiah Natal untuk Amane, yang mana ternyata hadiah tersebut adalah sebuah shawl yang sangat cocok digunakan pada musim dingin ini. Lalu ketika mereka sedang duduk di sofa, di sini Amane memuji perkembangan Mahiru, yang mana sepertinya saat ini Mahiru terlihat lebih kawaii karena Mahiru bisa berekspresi lebih natural daripada sebelumnya. Seketika itu Mahiru pun menutupi wajah Amane dengan shawl pemberiannya, sebab sepertinya Mahiru terlihat cukup malu ketika dirinya dipuji oleh Amane tadi. Dan setelah itu Mahiru dan Amane pergi ke balkon kosan Amane untuk melihat pemandangan salju turun dari sana. Hari esok pun tiba saat Mahiru berada di kosan Amane. Di sini Amane pun menyadari bahwa saat ini Mahiru sedang demam. Hal ini bisa dilihat dengan wajah Mahiru yang terlihat cukup pucat dan juga memerah. Namun di sini Mahiru mencoba mengelaknya bahwa kondisinya sedang baik-baik saja. Lalu karena masih merasa tak percaya, Amane memaksa Mahiru mengecek suhu badannya untuk memastikannya secara langsung. Dan benar saja setelah Mahiru mengeceknya, rupanya suhu badan Mahiru terlihat cukup tinggi di kisaran angka 38,4 derajat Celcius. Lalu di sini Amane meminta kepada Mahiru untuk beristirahat sejenak terlebih dulu agar kondisi tubuh Mahiru bisa segera membaik. Namun karena saat ini Mahiru masih ingin memasakkan untuk Amane, dengan sigap Amane pun langsung menggendong Mahiru dan meminta Mahiru untuk memilih salah satu tempat istirahat, yakni di kamar Mahiru atau di kamar Amane. Seketika itu Mahiru terlihat cukup terkejut dengan pernyataan Amane. Dan di sini awalnya Mahiru masih kebingungan untuk memilih pilihan yang diberikan Amane. Lalu karena Mahiru tidak ingin Amane masuk ke kamarnya, akhirnya ia pun memutuskan untuk diantar istirahat di kamar Amane. Selain itu, Amane juga menyiapkan bubur dan obat untuk Mahiru agar Mahiru bisa lekas sembuh. Lalu ketika Amane hendak keluar, secara spontan Mahiru tiba-tiba memegang baju Amane seolah dirinya tidak ingin ditinggalkan oleh Amane. Namun karena Mahiru sadar bahwa Amane bukan siapa-siapanya, seketika itu ia pun merasa malu sambil berlindung di balik selimut Amane. Amane yang mengetahui bahwa Mahiru tidak mau ditinggal, ia pun langsung memegangi tangan Mahiru sampai Mahiru bisa tidur dengan nyenyak. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Amane yang mana ternyata semalaman ia tidur di sofa ruang tamu. Lalu setelah Amane bangun, ia pun langsung mengunjungi Mahiru di kamarnya untuk menanyakan kondisi Mahiru saat ini. Yang mana ternyata saat ini kondisi badan dari Mahiru masihlah terlihat agak lemas. Dan di sini awalnya Amane berniat pergi keluar untuk membelikan agar-agar dan juga membuatkan bubur. Namun ketika Amane melihat wajah Mahiru, yang mana sepertinya Mahiru tidak mau ditinggal sendirian, seketika itu Amane menunda kepergiannya dan ia pun langsung duduk di sebelah kasur Mahiru untuk menemani Mahiru sampai Mahiru bisa kembali tidur dengan nyenyak. Dan di sini sepertinya Mahiru terlihat cukup senang karena selama ini ketika dirinya sedang sakit, ia tidak pernah ditemani oleh siapapun kecuali pembantunya. Itu pun jikalau pembantunya masih berada di jam kerjanya. Lalu karena Amane telah berjanji bahwa dirinya mau menemani Mahiru sampai Mahiru tertidur, Amane pun harus menepati janjinya sembari dirinya yang memegangi tangan dari Mahiru. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.